berkomunikasi saat ini dengan perwakilan dari BMKG, ada Pak Daryono. Pak Daryono, selamat pagi. Pagi, Mas. Pagi Pak Daryono, mungkin Ya, ada pagi. data termutakhir yang bisa Anda sampaikan dan mungkin tentu saja imbauan langsung kepada masyarakat di wilayah gempa, dan titik gempa ini sebenarnya ada di mana saja yang kemudian masyarakat ini harus benar-benar mengantisipasi. Iya, jadi gempa yang terjadi baru saja adalah gempa yang kita kenal sebagai gempa kerak dangkal ya, atau shallow crustal earthquake. Ini dipicu oleh aktivitas besar Sumatera, Oke. tepatnya pada segmen Angkola bagian selatan. Dan kalau kita melihat peta sheet map yang dipublikasikan BMKG ini, tampaknya gempa ini akan menimbulkan kerusakan ya. Dan wilayah ini memang dikenal sebagai kawasan yang aktif dan kompleks karena memang merupakan jalur sesar aktif ya, dan tentunya ada spike sesar juga. Dan dalam catatan sejarah kita pernah mencatat gempa berkekuatan besar di wilayah ini seperti yang terjadi pada tahun 1822, 1892, tahun 1926 itu kekuatannya 7,0, kemudian tahun 1971 6,1 ya. Jadi ini memang gempa murni, gempa kerak dangkal ya, yang dipicu oleh sesar aktif dengan mekanisme geser atau dextral strike slip ya, menganan. Jadi ini merupakan karakteristik sesar Sumatera yang sangat aktif itu, Mas. Lokasi tepatnya gempa ini ada di mana, Pak? Berarti ini kalau dangkal ini berarti bukan di dalam laut? Ini iya, ini sekitar apa ya, namanya Kecamatan Empat Naga di Kabupaten Agam ya kalau salah ya. Dan ini kalau kita melihat segmennya memang mencapai 6 mmi dan warnanya kuning, sehingga ini bisa berpotensi merusak, Mas. Berpotensi merusak. Kerusakan Ya, sendiri sudah terinfo hingga saat ini, tetapi Pak belum Daryono? mendapatkan informasi itu, Mas, karena memang sedang diidentifikasi oleh BPBD sepertinya. Nanti akan kita laporkan lagi. Oke, apakah gempa semacam ini berpotensi ke bencana lainnya seperti tsunami tentunya, Pak Daryono? Tidak, karena ini gempa di darat ya, dan ini dari kekuatannya memang belum merupakan gempa yang menjadi pembangkit tsunami di atas 7 ya. Jadi tentu saja yang patut dikhawatirkan kalau di wilayah ini tidak terjadi hujan, kemudian kawasan-kawasan perbukitan terus waspadai, karena gempa-gempa dangkal seperti ini kan guncangannya kuat, maksudnya bisa menimbulkan ketidakstabilan lereng sehingga terjadi landslide, longsoran, atau juga runtuhan batu karena di tebing-tebing terdapat batu-batu yang bisa jadi labil ya, karena memang setelah digoncang dan kondisi lerengnya basah itu bisa menimbulkan longsoran ataupun runtuhan batu, Mas. Pak Daryono, kalau gempa semacam ini, maaf, apakah potensi gempa susulannya kuat atau seperti apa, Pak? Sulit untuk mengatakan apakah ini akan diikuti gempa susulan yang lebih besar ya. Tetapi kalau kita melihat di wilayah ini memang gempa tipe sesar aktif itu akan diikuti gempa susulan ya. Tapi apakah itu gempa susulan yang lebih besar, itu yang kita belum bisa memprediksi, Mas. Harapan kita tidak. Oke, kedalaman 10 km dangkal, ini bukan di laut, berpotensi merusak. Di daerah ini bagaimana antisipasi masyarakat di sana, Pak, kalau mungkin Ya, informasinya? ya tentu saja masyarakat tinggal di daerah jalur gempa seperti ini ya harus memiliki wawasan mitigasi gempa yang bagus ya, seperti membangun rumah harus tahan gempa. Kalau belum mampu ya jangan membangun rumah asal bangun ya, karena memang gempa itu tidak membunuh dan melukai, tetapi bangunan yang roboh itu yang menyebabkan korban. Sehingga kalau belum bisa membangun bangunan tahan gempa yang strukturnya kuat ya, sebaiknya rumah ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik saja, Mas. Karena suatu-suatu memang terjadi gempa, dan gempa di jalur sesar ini akan berulang terus sampai kapanpun, Mas. Secara historis, daerah Sumatera Barat ini sendiri, Pak, seperti apa catatan gempanya di sana? Iya, banyak sekali gempanya, banyak sekali, baik itu dari darat maupun dari laut. Dan kalau dari darat tadi sudah saya sampaikan, sekitar gempa ini pernah terjadi pada tahun 1822, 1892, 1926, 1971, itu adalah gempa-gempa yang pernah terjadi di zona ini, Mas. Oke, berarti memang secara historis ini kerap terjadi gempa di sana. Kalau dari BMKG sendiri yang paling bisa diimbau kepada masyarakat saat ini, Pak? Ya, sebaiknya masyarakat untuk sementara di zona gempa itu sebaiknya berada di luar rumah ya. Karena kita tidak tahu bahwa ini nanti akan terjadi gempa lebih besar atau tidak. Dan kalau rumah sudah retak, rekah, miring,
merusak sebagian, sebaiknya tidak ditepati karena jika terjadi gempa dengan guncangan kuat akan bisa lebih destruktif dan merusak. Demikian, Mas. Baik, Pak Daryono, nanti kami akan tentunya Ya, mengupdate kembali informasi kepada Anda. Terima kasih sudah mau meluangkan ya, waktu terima sebentar kasih. kepada Ya, Breaking News Kompas TV, Pak Daryono, Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG. Kita langsung lihat kondisi terkini, Saudara, di titik gempa. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV di sana, ada Rio Johannes. Rio, pagi. Oke, kita sapa kembali Rio, selamat pagi. Selamat pagi. Rio, lokasi Anda saat ini ada di mana dan bagaimana kondisi saat ini di sana pasca gempa yang beberapa waktu lalu ini terjadi? Ya, saya saat ini berada di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dari gempa dari pagi itu dirasakan ada 2 kali gempa dan ini memang cukup kuat terasa di Padang, dan di Padang sendiri memang masyarakat berhamburan. Tempat saya di Maluku ini di dekat sekolah SD. Ini tadi kepanikan cukup terlihat. Masyarakat anak-anak berlarian dari kelas keluar, begitupun juga di Rumah Sakit Jamil Padang itu para pasien, dokter dan pengunjung di Rumah Sakit Jamil Padang itu berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Demikian. Sudah terlihat adanya kerusakan di sana, Rio? Ya, sejauh ini dari hasil sementara saya konfirmasi dengan Kepala Dinas Kominfo Pasaman Barat, dia belum menyebutkan belum ada data kerusakan. Memang dari kasat mata belum ada terlihat ada bangunan yang roboh, tapi dari laporan beberapa informasi yang saya kumpulkan, itu memang terlihat ada beberapa kerusakan berupa kaca-kaca jendela yang pecah. Ini terlihat di kantor Bupati Pasaman Barat itu beberapa kaca jendela di lantai 3 itu pecah, dan juga ada di kantor BPS di Pasaman itu plafon dan kacanya rubuh. Tapi memang sejauh ini belum ada laporan tentang bangunan yang ambruk. Demikian. Oke, saat ini kalau yang dilihat kasat mata belum ada, tapi juga informasi masih terus dikumpulkan karena tadi Anda juga sebutkan beberapa kerusakan ya di beberapa tempat pasca gempa. Rio, mungkin Anda bisa membawa kami ke sana karena kami ada di sini. Seperti apa kondisi saat gempa tadi? Anda sendiri bagaimana kemudian merasakannya dan hingga saat ini seperti apa? Kalau tadi Anda sebutkan sudah ada gempa susulan sekali ya? Ya, ini memang kalau untuk daerah Sumatera Barat kita juga sudah dikenal sebagai daerah yang etalase bencana, jadi mitigasi kebencanaan itu sudah lama dibangun sejak pasca gempa 2009 yang Maha terakhir ini masyarakat sudah dibangun untuk kesadaran akan bencana. Memang jika terjadi bencana masyarakat akan lari kabur ke daerah yang lapang, yang jauh dari bangunan dan tiang-tiang yang berpotensi untuk menyebabkan korban. Jadi memang ketika gempa masyarakat secara sadar itu tidak langsung melakukan investigasi sendiri, itu meninggalkan ruangan, lari ke lapangan dan untuk menyelamatkan diri sampai gempa benar-benar reda. Sekian. Ya, Anda sendiri Rio ketika gempa terjadi ini seperti apa merasakannya? Ya, ketika gempa terjadi kebetulan saya lagi meliput kunjungan dari Mendak. Pasca Mendak meninggalkan Pasar Raya Padang itu baru terasa gempa. Memang kalau terjadi banyak kepanikan, saya sendiri memang berjalan untuk menjauhi gedung-gedung yang tinggi dan berdiam di tanah lapang. Demikian. Rio, bisa Anda ceritakan atau mungkin Anda bisa memperlihatkan juga kepada kami situasi pandangan mata Anda di sana seperti apa, kondisi masyarakat, apakah masih ada di luar bangunan atau kemudian ada kepanikan di sana? Ya, untuk saat ini memang saya berada di Kota Padang. Ini tidak seperti yang di Pasaman Barat. Kalau di Kota Padang ini suasana sudah kembali normal, sekolah sudah berjalan lagi, anak-anak sudah kembali belajar di kelas masing-masing. Dijamin juga pasien-pasien dan masyarakat ini sudah kembali ke ruangan masing-masing dan tidak ada kerusakan di Kota Padang. Berbeda dengan daerah Pasaman yang merupakan titik gempa. Sampai saat ini masih pemerintah daerahnya menghimpun data tentang kerusakan akibat gempa ini. Demikian ya. Imbauan hingga saat ini sudah dikeluarkan pihak-pihak terkait seperti mungkin BMKG, BPBD di sana, Rio, atau mungkin pemerintah setempat juga sudah mengeluarkan imbauan, mungkin melalui sosial media atau kanal lainnya, sudah ada? Sejauh ini memang pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada akan adanya potensi gempa susulan, mengingat ini adalah gempa darat yang mempunyai risiko kerusakan yang sangat tinggi. Jadi pemerintah daerah sembari mereka terus menghimpun data dari organisasi kecamatan di tingkat nagari dan kecamatan, organisasi kebencanaan, masyarakat tetap dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan segera melakukan evakuasi secara mandiri jika terjadi gempa susulan. Oke, tapi kalau Anda katakan tingkat
kepatuhan atau tingkat pengetahuan edukasi masyarakat di sana sudah lumayan tinggi ya untuk memitigasi bencana alam, apalagi terkait dengan gempa bumi. Seperti apa kalau di sana sendiri untuk zona amannya ketika ada gempa bumi ini harus seperti apa, harus kemana, Rio? Ya, untuk daerah Sumatera Barat memang sejak pasca gempa 2009 lalu yang meluluhkan kapal Sumatera Barat, itu mitigasi kebencanaan sudah dimulai dibangun. Pemerintah membuat kelompok-kelompok siaga bencana hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Memang melalui kelompok kesiagaan bencana ini masyarakat diberikan kewaspadaan, diberikan pengetahuan tentang kebencanaan, jalur-jalur evakuasi itu dikenalkan dengan melalui simulasi. Simulasi sering digelar di daerah Sumatera Barat ini lebih kurang dalam 3 bulan itu pasti ada simulasi yang digelar untuk mengantisipasi masyarakat tentang bencana gempa ini. Dan beberapa di Sumatera Barat sendiri sudah didirikan shelter-shelter sebagai tempat perlindungan awal jika terjadi bencana gempa. Demikian. Oke, sudah didirikan shelter, memang sudah siap bila memang ada bencana begitu. Di mana saja shelter? Ada berapa banyak, Rio, shelter di sana? Untuk shelter sendiri ini cukup banyak. Di Kota Padang sendiri shelter ini ada puluhan shelter yang ada di Kota Padang ini, terdapat di daerah-daerah zona merah, yang ini di daerah-daerah yang pinggir pantai. Begitupun juga dengan daerah-daerah di Pasaman, di daerah-daerah kabupaten kota lainnya yang di Provinsi Sumatera Barat yang punya risiko bencana tsunami, itu didirikan shelter-shelter. Shelter ini memang sudah mulai dibangun sejak pasca gempa 2009. Bangunan shelter ini akan mempunyai dibangun dengan standar yang kuat dan tahan gempa hingga 9 skala Richter. Demikian, Irian. Oke, itu kalau di Kota Padang. Bagaimana dengan Pasaman sendiri, di mana ini diinformasikan adanya titik gempa di sana? Rio, kalau sepengetahuan Anda, Pasaman sendiri ini akan seperti apa kondisinya? Dari mungkin sisi geografisnya, apa yang kemudian berpotensi membahayakan masyarakat di Pasaman bila terjadi gempa, Rio? Kalau untuk Pasaman memang tidak akan jauh berbeda dengan Kota Padang. Memang daerah Pasaman itu berada cukup dekat dengan pantai. Pasaman Barat ini untuk jalur evakuasi memang jalur-jalur shelter itu sudah disediakan hingga mereka bisa tarik garis lurus dari pantai itu bisa lari menuju ke kabupaten tetangga yaitu daerah Pasaman Timur. Daerah Pasaman Timur ini adalah daerah yang jauh dari pantai dan ini daerah pergunungan yang di sana ada Gunung Pasaman. Demikian. Oke, tapi di Pasaman sendiri banyak warga yang kemudian berprofesi nelayan dan tinggal di tepi pantai. Ya, seperti layaknya di Kota Padang yang masyarakat utama adalah pencariannya adalah nelayan dan nelayan tradisional. Demikian. Di Pasaman sendiri ada informasi bahwa bila mana terjadi gempa, ini sudah ada shelter juga atau hingga saat ini sepertinya belum ada? Kalau untuk shelter di Pasaman itu setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat yang berdekatan dengan pantai itu ada shelternya. Memang tidak sebanyak di Kota Padang karena dari jumlah penduduk dan sebaran penduduk Sumatera Barat yang tertinggi adalah di Kota Padang. Dan yang di Pasaman beberapa shelter didirikan dan juga yang lebih difokuskan adalah jalur-jalur evakuasi masyarakat yang bisa diakses langsung dan menjadi akses cepat masyarakat untuk menjauhi garis pantai. Demikian. Oke, Rio, mungkin bisa diinformasikan lagi kepada masyarakat bagaimana sejauh ini sampai dengan hari ini tadi juga terjadi ada gempa bencana, bagaimana Provinsi Sumatera Barat dan juga mungkin Kota Padang, Kota Pasaman ini dalam menghimbau warganya untuk kemudian kalau ada bencana ini antisipasinya seperti apa? Apakah semuanya jelas terinformasi hingga saat ini? Ya, untuk informasi kebencanaan memang pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu sudah sangat fokus intens sekali dalam memberikan pemahaman tentang bencana kepada masyarakat, terutama dengan ancaman bencana gempa dan tsunami karena kita berada di garis pantai yang Samudra Hindia. Ini ada ancaman gempa tsunami yang besar. Jadi dari pasca 2009 itu pemahaman pengetahuan masyarakat tentang informasi gempa dan tsunami itu dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah provinsi sehingga masyarakat mau untuk diajak terlibat dalam simulasi-simulasi kebencanaan untuk menekan risiko korban bencana. Oke, Rio, tadi Anda sebutkan sempat ada juga terjadi kepanikan di rumah sakit ya. Bagaimana waktu itu kondisinya? Apa yang Anda pantau saat itu? Ya, untuk kepanikan di rumah sakit Penjamil seperti kita memang Penjamil adalah rumah sakit umum, rumah sakit utama di Provinsi Sumatera Barat. Oke. Berbagai masyarakat yang sakit di 19 kabupaten kota itu akan dirujuk ke rumah sakit Padang. Dan beberapa bangunannya memang terdiri dari bangunan yang lebih dari satu lantai yang 2 dan 3. Jadi ketika terjadi gempa tadi memang ada kepanikan yang cukup tinggi, masyarakat berlarian ke bawah
untuk menuju daerah yang lapang dan jauh dari bangunan. Sekarang memang kondisinya sudah kembali normal, demikian. Sudah kembali normal, apakah semua warga sudah mulai masuk ke dalam rumah masing-masing lagi dan melanjutkan aktivitasnya, Rio? Kalau untuk di Kota Padang sejauh ini sudah normal, masyarakat sudah kembali kepada aktivitas masing-masing. Demikian juga di Rumah Sakit Immanuel Padang, itu para pasien-pasien ini sudah kembali ke ruangan perawatan mereka masing-masing. Demikian. Ya. Baik, nanti kami tentunya akan mengupdate lagi informasi terkini dari Anda. Anda juga jaga keselamatan Anda dalam meliput di sana. Selamat bertugas kembali, Rio Johannes, jurnalis Kompas TV langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Kita langsung juga hubungi ada Pak Surono, ini dari Ahli Mitigasi Bencana Geologi, Pak Bahrono. Oke, selamat pagi. Izin Pak Bahrono, ini bagaimana Anda melihat bencana gempa yang baru saja terjadi 6,2 magnitudo, kemudian ini kedalamannya 10 km dangkal ya, bukan di laut begitu ya. Apa yang bisa Anda lihat? Ini memang terjadi gempa bumi yang sangat besar ya, boleh katakan besar ya, 6,2 magnitudonya, dangkal, tidak jauh dari Lubuk Sikaping juga. Saya khawatir memang mungkin tidak menyebar terlalu jauh ya kan, karena dangkalnya itu 10 km itu. Tetapi daerah-daerah yang dekat saya khawatir mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya kan. Ini gempa ini kan terjadi karena memang ada sesar-besar Sumatera itu kan, gempa-gempa besar biasa terjadi di daerah-daerah itu ya kan. Hanya saya khawatir sekali ya kayak Lubuk Sikaping, daerah-daerah yang dekat dari pusat gempa ini bisa berdampak gitu ya. Saya khawatir mudah-mudahan yang terbaik saja lah gitu. Ini gempanya cukup besar gitu ya. Dari perspektif kebencanaan sendiri 6,2 magnitudo atau tingkat gempa yang baru saja terjadi ini berpotensi besar. Seperti apa sih Pak Surono? Ini gempa dengan energi besar ya. Dan dangkal, jadi intensitas gempanya itu memang tidak meluas jauh ya. Kayak tadi dengan wawancara dengan Padang mungkin kaget saja, tetapi dampak merusaknya mungkin relatif kecil, bahkan bisa diabaikan. Tetapi untuk daerah-daerah yang dekat dengan sumber gempa seperti Lubuk Sikaping, kemudian sekitarnya itulah dalam radius sekitar 25 sampai 50 km, saya kira saya khawatir mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa itu saja. Oke. Ya, itu aja karena gempanya dangkal. Gitu. Iya, Pak. Karakternya sendiri seperti apa, Pak? Ini kalau gempa 6,2 magnitudo ini di wilayah Sumatera Barat khususnya ya, tempat terjadinya gempa ini. Karena gempanya dangkal, cukup dangkal. Jadi jangkauan daya rusaknya itu tidak begitu luas. Tetapi untuk daerah yang sekitarnya itu tadi kemungkinan bisa berdampak gitu ya. Karena gempanya dangkal cuma 10 km. Dan ini gempa dengan energi besar ya, 6,2 gitu kan. Dan daerah-daerah sekitar sumber gempa itu tanahnya sifatnya itu adalah tanah yang mudah diolah, karena banyak sesar di situ. Sehingga memperbesar efek goncangan gempa. Untuk radius yang tidak begitu luas ya, mungkin sekitar 50 kilometeran, sangat-sangat besar goncangannya. Karena daerahnya adalah daerah yang lepas tanahnya itu kan. Sehingga memperbesar efek goncangan gempa. Semoga tidak ada dampak yang signifikan. Untuk kita doakan semoga tidak ada dampak dan juga gempa susulan. Tapi berkaitan dengan susulan ini potensinya semacam apa Pak kalau karakter gempanya seperti ini? Semoga ada dari jumlah semakin menurun, dari energi semakin menurun gitu kan. Sejarah kegempaan di sana kan ada memang dengan 6,2 tidak mungkin tanpa susulan. Tapi saya berharap ya kan dari jumlah dan energinya semakin menurun ya kan. Itu saja. Dan untuk masyarakat misalnya di sekitar pusat gempa, misalnya rumahnya sudah retak-retak dan sebagainya, ya lebih baik di luar saja. Karena gempa susulan pasti ada karena dengan energi yang cukup besar, gempa utamanya 6,2 sampai kondisinya memang betul-betul gempanya semakin kurang dan goncangannya semakin melemah. Itu saja yang harus diperhatikan. Oke, Pak Surono, ini tadi Anda sebutkan terkait dengan tanah ya. Di sana ini dengan karakter gempa seperti ini dan juga karakter tanahnya seperti itu, adakah kemudian efek yang bisa merembet atau memperparah terjadinya gempa? Enggak,
paling-paling efek goncangannya menjadi sangat besar gitu. Oke. Di daerah-daerah yang mudah diolah, ya kan, tanahnya ure gitu, mudah diolah gitu ya. Dari segi pertanian itu goncangannya biasanya lebih besar. Dan ini tanah di sana karena memang banyak sesar-sesar akibat dari sesar besar Sumatera, jelaslah bahwa dampaknya goncangannya akan cukup lumayan gitu ya. Utamanya adalah dalam radius yang tidak begitu luas karena ini kan dangkal sehingga intensitasnya besar tetapi dalam radius yang tidak sangat luas gitu ya. Mungkin 25 kilo sampai 50 kilometer mungkin goncangannya sangat terasa sekali. Kita tahu karakter juga tempat tinggal di Sumatera Barat ya Pak ya. Ini kan banyak juga yang kemudian agak satu level di tingkat di atas tanah maksud saya. Ini apakah kemudian juga bisa berdampak ke sana? Saya kira dengan rumah adat Sumatera Barat ya, relatively kalau yang masih pakai kayu dia justru punya resistensi gempa yang cukup lumayan. Yang saya khawatirkan adalah bangunan-bangunan tembok yang memang penguatannya tidak begitu baik gitu ya. Jadi istilahnya gagal struktur. Tapi rumah-rumah tradisional Sumatera Barat itu secara empiris dia sudah didesain tahan gempa. Pak Surono, imbauan Anda terkait dengan pihak-pihak terkait mungkin seperti BMKG, BPBD, BNPB, ini harus seperti apa gerak ya agar kemudian juga cepat komunikasinya ini bisa sampai ke warga. Misalnya kita tidak mau ini terjadi ya, ada gempa-gempa susulan, apa yang kemudian harus diperhatikan sekali oleh pemangku kepentingan dan juga masyarakat agar komunikasi ini ketemu dan tidak ada kata telat kemudian untuk menyelamatkan masyarakat. Saya kira yang rumahnya sudah retak itu kan, retak cukup parah. Saya kira lebih baik tinggal di luar saja karena gempa dengan membunuh, tapi yang membunuh kan infrastrukturnya gitu kan, itu pertama. Kedua, perhatikan gempa-gempa susulannya, kalau sudah semakin jarang, kemudian goncangannya juga tidak begitu kuat, saya kira itu sudah pertanda bahwa gempa susulannya semakin melemah dan kemungkinan akan berhenti. Nah, pasti ada gempa susulan karena untuk menyeimbangkan diri untuk gempa yang sebesar 6,2 pasti ada susulannya. Semoga semakin berkurang dari jumlah dan semakin berkurang dari segi energi sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali, bisa membenahi yang misalnya semoga jangan sampai yang terjadi kerusakan di bangunan yang mereka tinggali gitu ya. Amin, semoga juga meskipun ada gempa susulan ini tidak berdampak parah kepada masyarakat dan juga daerah di Sumatera Barat dan juga titik gempa tadi ya. Pak Surono, ahli mitigasi bencana geologi, terima kasih sudah mau meluangkan waktu pagi ini bersama Breaking News Kompas TV. Saudara, kami masih akan kembali dan melanjutkan informasi terkait dengan gempa 6,2 magnitudo di Sumatera Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Breaking News Kompas TV.